طلع البدر علينا بالثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله. Makanya Allah menawarkan supaya semuanya bisa dapat, cari berkah, Pak. Kalau berkah, bisa nggak semuanya dapat? Bisa. Syaratnya apa? Nggak perlu daftar. Syaratnya apa? Iman, takwa. Bisa beriman. Bisa. Ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Beriman. Takwa, jalankan perintah Allah, tinggalkan larangannya. Bisa nggak kita semua dapat berkah? Jawabnya bisa. Tapi kalau bupati cuma satu, Pak. Mau yang daftar 1000, 2000, yang jadi tetap satu. Makanya kata Allah jangan dicari itu. Yang dicari adalah berkah. Belum lagi ada hadis nanti. Hadis Imam Muslim panjang. Ini cerita kehidupan di dunia. 50.000 tahun sebelum alam ini diciptakan, sudah ada takdirnya kita. Bapak jadi laki-laki 50.000 tahun sebelum alam diciptakan, sudah ditentukan oleh Allah, Pak. Bapak minta kemarin jadi laki-laki. Ibu minta jadi perempuan. 50.000 tahun sebelum alam ini diciptakan, sudah ditentukan Allah. Ibu itu ya jadi perempuan, bapaknya jadi laki-laki. Gak ada yang pesan. Jadi makanya yang dicari adalah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'd. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha hidup dan telah menghidupkan kita. Kita hanya memuja dan memuji Allah yang maha kuat dan perkasa, yang pada saatnya akan mematikan kita semua. Kita hanya memuja dan memuji Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Diurusnya semua urusan kita, dari urusan yang paling kecil sampai urusan yang paling besar. Dan dengan kasih sayangnya juga Allah mempersiapkan sebaik-baik tempat kembali di mana kita hidup kekal selama-lamanya di sana, yaitu syurganya.
bagi yang menghendaki. Semoga apa yang kita lakukan pada subuh minggu ini, subuh Ahad ini, menjadi catatan kebaikan bagi kita semua, kebaikan yang mengumpulkan kita di rumah Allah ini, dan insya Allah dengan kebaikan ini juga kita akan dikumpulkan di surga Allah kelak. Salawat berangkai salam kita sampaikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari kemudian kelak. Ustadz, ustazah, ibu, bapak, para alim ulama yang dimuliakan Allah. Ya, bersama kita hadir Ketua BKM Masjid At-Taqwa, Ustadz Iqbal, pengurus FKSMM Kutalim Baru Sunggal, Ustadz Samsir Lubis, SPDI, yang SPKS ada di sini. Sarjana PKS nggak ada ya, sarjana PDI aja nggak ada. Karena banyak sarjana PDI, makanya PDI yang menang. Di sana, kalau di sini insya Allah enggak. Ustadz Arif Pohan, tadi yang ada isunya mundur ya, ternyata enggak. Maju aja bisa terjatuh, apalagi mundur. Bisa masuk paret nanti. Ustadz Jalil, Ketua BK PRMI Sumatera Utara. Alhamdulillah hari ini kita bisa duduk dalam majelis ilmu, insyaallah sekaligus majelis silaturahim. Tadi juga majelis salawat, baca salawat, majelis zikir, majelis-majelis yang punya fadilah besar. Allah akan beri kebaikan yang besar untuk orang-orang yang duduk di majelis-majelis itu. Ibu, bapak, para ustadz, ustazah yang dimuliakan Allah, hari ini saya mau cerita apa sih yang kita cari dalam hidup ini? Hidup di dunia ya. Karena hidup itu kan dimulai dari diciptakannya kita di alam roh, bareng-bareng, nanti keluarnya giliran. Keluar dari alam roh masuk ke alam rahim ibu kita. Sesudah alam rahim masuk alam dunia 60-70 tahun. Nanti sesudah itu kita tinggalkan masuk alam akhirat, dimulai dari alam barzah. Jadi kalau tadi Pak Samsir Lubis mengatakan hadir di sini calon-calon gitu ya, calon BCAD, calon anggota DPR, sesungguhnya kita ini semua calon mati. Udah nggak usah rebutan jadi calon, karena udah jadi calon semua ini, calon mati. Makanya tadi disampaikan ayatnya, karena calon mati, ya mati aja. Yang penting wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mau mati, mati aja, tapi mati dalam keadaan Islam. Ada satu ayat untuk pencerahan kepada kita apa yang kita cari dalam kehidupan dunia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzdzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun.
Dan seandainya lah penduduk satu qaryah, Kecamatan Sunggal, Kutalim Baru, Deli Serdang, lebih besar lagi Sumatera Utara, besar lagi Indonesia atau dunia qaryah, beriman dan bertakwa, maka kami bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kazzabu, tapi kalau enggak mau beriman dan bertakwa, fa akhaznahum bima kanu yaksibun, kami siksa mereka. Jadi pilihannya hidup di dunia itu dua saja. Iman, takwa dapat berkah, tidak beriman, tidak bertakwa, kufur, dapat siksa. Dan di sini secara implisit Allah menegaskan bahwa yang mau dikasih sama Allah itu adalah berkah. Artinya yang mau kita cari adalah berkah, bukan harta, bukan tahta, tapi fenomena di tengah masyarakat yang dicari itu tahta, harta, wanita. Padahal tadi Allah mengatakan iman, takwa dapat berkah. Kenapa? Kalau cari tahta dan itu mengantar kepada bahagia, presiden berapa orang Pak di Indonesia? Berapa orang presiden di Indonesia? Satu. Berarti cuma satu aja Pak yang bahagia. Kalau ukurannya tahta, Deli Serdang bupatinya berapa orang? Satu. Berarti yang bahagia cuma satu Pak. Kalau pendekatannya adalah tahta, bupati, wakil bupati, pejabat, camat, kepala desa, apa lagi jabatannya? Kepling ada sini. Kadus. Kalau ukurannya jabatan itu, maka sedikit orang yang bisa bahagia. Di sini ada yang bupati, berarti nggak bisa bahagia Bapak kalau ukurannya tahta. Ukurannya harta, sedikit aja yang kaya, selebihnya cukup. Memang Allah bikin begitu. Nggak mungkin kita kaya semua. Mau semuanya kaya? Nggak berani jawab. Mau semuanya kaya? Mau. Coba kita simulasikan. Kaya kita semua Pak ya. Semua ini kaya. Kita mulai dari makan. Bapak orang kaya, ini semua kaya. Cemana kalau mau makan Bapak? Makan apa Bapak? Nasi. Tanam sendiri. Kenapa semua orang kaya nggak ada yang mau nanam padi Pak? Orang kaya kok nanam padi? Saya kaya, nggak mau nanam padi. Saya mau borong padi. Karena saya orang kaya. Jadi kalau semua orang kaya Pak, semua jadi orang susah. Mau makan, tanam sendiri Pak. Lapar sekarang tanam, 3 bulan lagi baru makan. Keburu mati. Makanya Allah bikin ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang cukup. Yang cukup ini dia nanam padi. Yang beli siapa? Yang kaya. Tapi kalau kaya semua, nggak ada yang nanam padi. Bapak kalau kaya mau beli mobil nggak? Ya mau.
Cuma siapa yang jualan mobil? Karena semua kaya. Ngapain jualan mobil? Artinya kalau kita semua kaya, mau kemana-mana jalan kaki. Mau ke Binjai, jalan kaki Pak. Mau ke Mekah, jalan kaki. Kenapa? Mau beli pesawat, orang nggak ada yang mau buat pesawat karena semua kaya. Maka kata Allah terkait harta, terkait tahta, kalau harta, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan sesungguhnya kami yang buat orang kaya dan cukup. Jadi kalau soal kaya cukup Allah yang menentukan. Bukan karena dicari Pak. Oh enggak, kerja keras Ustadz baru bisa kaya. Tukang becak kurang keras apa kerjanya? Puluhan tahun dayung Pak. Sekarang pakai mesin, kaya. Meninggal punya utang lagi. Kurang keras kerjanya. Itu direktur-direktur BUMN kerjanya main golf aja Pak. Main golf, gajinya miliaran tiap bulan. Soal kaya, soal cukup Allah yang tentukan. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Sesungguhnya kami yang bikin kaya, kami yang bikin orang itu cukup. Jadi nggak usah dicari kaya ibu, bapak sekalian. Capek nyarinya kalau Allah nggak kasih nggak bisa. Tahu Mbak Mega ya? Mbak Megawati, presiden kita. Suaminya itu almarhum Taufik Kimas, orang kaya bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Raja pom bensin di Jakarta. Pom bensin di Jakarta itu sebagian besar almarhum Taufik Kimas punya. Lahir cucu Mbak Mega, oe, kasih nama, dapat hadiah 1 pom bensin. Kapan dia kerja Pak? Kapan dia banting tulang? Sekolah aja belum. Ngomong aja belum bisa, masih oe, tapi udah kaya. Ini saya tengok banyak yang senior. Kayaknya kerjanya udah puluhan tahun. Punya pom bensin. Punya. Bukan kerja keras Pak yang bikin kaya itu. Siapapun yang lahir anak Pak Harto, lahir dari rahim Ibu Tin, orang itu dia nggak ngerti seberapa besar hartanya, saking banyaknya. Mungkin Bapak di sini ada S2, S3, S1 kuliah. Anak Pak Harto cuma 1 yang kuliahan. Tapi Allah bikin kaya. Kaya mereka semua. Kerja enggak juga, sekolah aja enggak, apalagi kerja. Kekuasaan, tahta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya aku yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang aku mau, dan ku cabut kekuasaan dari siapa yang aku mau, kata Allah. Jadi kekuasaan itu enggak dicari, dia datang. Allah yang kasih. Ini dekat ke Binjai Pak. Dekat. Saya mau kasih contoh kekuasaan itu Allah yang kasih, bukan karena kerja keras kita. Jadi ada orang calon jadi wali kota Binjai, nggak bisa sendirian Pak. Mesti ada calon wakilnya. Dipujuk-pujuk karena menjadi wakil kan nggak enak. Udahlah, kau ikut aja, duduk-duduk tenang-tenang, ngerokok aja. Yang kerja aku, kan aku yang mau jadi wali kota. Maka daftar dia, kerja keras, keluar duit banyak.
terpilih jadi wali kota. Allah bilang, aku yang nentukan siapa yang kuasa. Mati sebelum dilantik. Betul. Tadi yang ngerokok-ngerokok, duduk tenang-tenang, jadi wakil, jadi apa dia? Dia yang dilantik jadi wali kota. Karena Allah maunya dia. Di Siantar 2 kali berturut-turut. Kayak gitu. Maju, wali kota, wakil wali kota, kampanye, bertarung, menang, mati wali kota, calon wali kotanya. Yang dilantik wakilnya 2 kali Pak berturut-turut. Karena Allah nggak mau dia berkuasa. Jadi Bapak, di Siantar itu orang takut sekarang jadi calon wali kota. Jadi Bapak kalau mau calon pergi ke Siantar. Tapi siap-siap mati sebelum dilantik. Jadi harta, tahta itu Allah yang kasih. Bukan karena kita. Ini cerita PKS di Padang Sidempuan. Ikut kampanye, ini bukan mau ceritakan yang di sini nanti ya. Ikut kampanye dapat 1 kursi Pak di dapil itu. 2 tahun meninggal Pak. Diganti sama yang satu lagi. 2 tahun meninggal lagi Pak. Sekarang udah yang ketiga. Hati-hati doanya Pak. Ya Allah, ini ada calon-calon PKS. Jadikanlah mereka jadi anggota DPR semuanya. Amin, gitu ya kan. Rupanya dapat kursi 1 Pak. Yang didoakan 5. Mati setiap tahun satu-satu. Semua jadi anggota DPR. Hati-hati doanya Pak. Ya. Jadi Tuhan semua yang ngatur, Allah semua yang ngatur. Jadi kita perlunya apa Pak? Cari berkah. Kalau cari berkah bisa nggak kita semua dapat? Bisa. Karena syarat jadi anggota DPR harus mendaftar dulu. Kayaknya yang di depan saya ini nggak ada yang daftar jadi anggota DPR. Maka nggak bisa jadi DPR. Yang daftar siapa tadi? Ustadz Iqbal, Ustadz Arif, Ustadz Jalil untuk provinsi. Ini yang punya peluang jadi DPR. Bapak-bapak yang lain nggak bisa jadi DPR. Makanya Allah menawarkan supaya semuanya bisa dapat, cari berkah Pak. Kalau berkah bisa nggak semuanya dapat? Bisa. Syaratnya apa? Nggak perlu daftar. Syaratnya apa? Iman, takwa. Bisa beriman. Bisa ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Beriman. Takwa, jalankan perintah Allah, tinggalkan larangannya. Bisa nggak kita semua dapat berkah? Jawabnya bisa. Tapi kalau bupati cuma 1 Pak. Mau yang daftar 1000, 2000, yang jadi tetap 1. Makanya kata Allah jangan dicari itu. Yang dicari adalah berkah. Belum lagi ada hadis nanti. Hadis Imam Muslim panjang. Ini cerita kehidupan di dunia. 50.000 tahun sebelum alam ini diciptakan, sudah ada takdirnya kita. Bapak jadi laki-laki 50.000 tahun sebelum alam diciptakan, sudah ditentukan oleh Allah Pak. Bapak minta kemarin jadi laki-laki. Ibu minta jadi perempuan. 50.000 tahun sebelum alam ini diciptakan, sudah ditentukan Allah. Ibu itu ya jadi perempuan, bapaknya jadi laki-laki. Nggak ada yang pesan. Jadi makanya yang dicari adalah berkah. Kenapa harus dicari berkah? Karena kalau tidak kita cari berkah, yang dapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Indonesia ini
Ini kan negara kita, Indonesia. Indonesia ini berkah apa siksa yang ada, Pak? Kalau penduduk Indonesia ini beriman dan bertakwa, maka yang turun berkah dari langit dan bumi. Tapi kalau nggak beriman dan bertakwa, maka yang datang adalah siksa Allah. Coba kita pelan-pelan. Di sini belanja ya. Belanja juga ya, tiap sama, berarti sama di Medan. Bu, yang belanja, pengalaman ibu, kalau belanja itu dari dulu, ada nggak harganya tetap atau turun? Tapi harganya terus naik. Bapak ingat nggak? Ibu ingat nggak? Beras tahun 70 itu harganya 50 perak sekilo. Sekarang berapa Bu harga beras? 15.000. Dari 50 perak naik 15.000. Itu berkah atau siksa? Berarti penduduk Indonesia mayoritas tidak beriman dan bertakwa. Mekah, tahu Mekah? Ada yang pernah naik haji 20 tahun yang lalu. Mau 30 tahun yang lalu, harga ayam itu yang bulat itu, ayam guling, Pak, itu dari dulu sampai sekarang harganya 15 real. Nggak naik-naik. Harga syahi itu teh, kopi 1 real. Minta gula 1 real. Minta tambah susu 1 real. 3. Dari dulu sampai sekarang segitu aja harganya. Itu siksa atau berkah? Berarti penduduk Mekah itu sebagian besar beriman dan di Mekah itu tanahnya itu hanya pasir dan batu. Tidak tumbuh tanaman apapun. Kurma pun nggak tumbuh di Mekah. Tapi Mekah itu tidak tumbuh tanaman apapun, tapi semua jenis buah-buahan ada di Mekah. Itu berkah atau siksa? Di Indonesia semua tumbuh. Bahkan anggur pun yang bukan tanaman Indonesia ditanam di sini tumbuh. Bapak makan anggur, durian tumbuh, Pak. Musangking, makan durian musangking. 1 juta, Pak, 1 biji. Makan. Itu siksa atau berkah? Mekah nggak tumbuh durian, durian ada di sana. Mangga nggak tumbuh, mangga ada di sana. Uangnya dari mana orang Mekah belanja? Datang seluruh dunia bawa duit ke sana, ngasih orang Mekah. Orang Mekah kerja 3-4 bulan untuk makan setahun. Saking banyaknya duit di sana. Itu berkah atau siksa? Di Indonesia kerja setahun makan 4 bulan. Selebihnya hutang, siksa atau berkah? Jadi kuncinya ibu bapak sekalian iman dan takwa. Apa bukti iman? Ini beriman gak nih yang hadir? Ada di tempat saya beriman katanya gitu. Terus buktinya apa? Periksa di klinik mana? Kok tahu ada imannya? Kalau tanya gula darahnya tinggi atau enggak? Tinggi saya Ustaz. Dari mana tahu? Saya periksa di klinik. Terus kalau ngaku beriman, di klinik mana Bapak periksa? Imannya ada. Maka Rasul kasih petunjuk. Anna bainar rajul wa baina syirk wal kufur tarkus shalah. Jadi ngelihat orang beriman itu sederhana. Nabi bilang, sesungguhnya perbedaan antara orang beriman dengan orang syirik dan kafir meninggalkan sholat.
Ada hasil survei, Pak. Yang ngasih tahu saya Ustadz Heriawan tentang sholat. Jadi di Indonesia ternyata yang sholatnya 5 waktu sehari semalam itu cuma 12%. Berarti 12% itu dibagi 2. 5% sholatnya 5 waktu di masjid. 5%, Pak, di masjid. Jelas beriman menurut ukuran manusia. 7% kadang-kadang di masjid, kadang-kadang enggak di masjid. Mungkin di rumah, di mana gitu. 12%. Sisa 88%. Dari 88% itu 27% enggak sholat. 27% enggak sholat. Artinya apa? Kafir. Jadi kalau Bapak nanti masuk surga, ketemu gunung KTP, nggak usah terkejut. Ini yang 27% tadi. KTP-nya masuk surga, orangnya ketinggalan di neraka. Karena kan perbedaan orang beriman dengan orang kafir, syirik itu adalah sholat. Jadi ada 27% KTP-nya Islam tapi nggak sholat. Ini namanya kafir. Sisa 61% kadang-kadang sholat, kadang-kadang nggak sholat. Jadi Indonesia itu yang berimannya dikit, maka yang banyak siksa. Berkahnya nggak ada. Kampung saya di Perbongan, ibu bapak sekalian. Nanam padi keluarga saya. Tahun 80-an dulu, nanam padi sekali setahun. Cukup karena berkah. Sekali setahun, Pak, nanam padi. Sekarang nanam padi sudah 2 kali ditambah palawija sekali. Jadi 3 kali nanam sekarang. Ini berkah dari bumi. Harusnya sekali nanam cukup kan? Nenek-nenek saya sekali nanam cukup. Kalau nanam 2 kali berarti nambah kaya. Nanam 2 kali. Nanam lagi 3 kali makin kaya. Tapi sekarang orang-orang di kampung saya sudah jadi buruh di tanahnya sendiri. Tanahnya udah terjual sama orang luar. Ini siksa atau berkah? Siksa. Kenapa? Nggak beriman, nggak bertakwa. Apa salah satu contoh di kampung saya? Nggak beriman, nggak bertakwa. Orang nanam padi, Pak, bayar zakat. Betul? Harus bayar zakat. Terus gimana cara bayar zakat mereka? Ngakalin Tuhan. Saya nanam padi, panen. Wajib zakat, wajib. Saya keluar zakat, kasih sama Ustadz Iqbal. Lepas saya berzakat. Terus Ustadz Iqbal juga nanam padi, panen. Wajib keluar zakat. Terus Ustadz Iqbalnya zakat ke siapa? Zakatnya ke saya. Saya zakat sama dia zakat ke saya. Zakat apa enggak itu namanya? Ngakalin Tuhan, Pak. Makanya sekarang kampung saya itu bukan kampung saya saja. Hampir semua daerah-daerah kampung pertanian kayak gitu. Enggak beriman, enggak bertakwa, maka Allah turunkan hukuman, siksa. Udah panjang kali ini. Tadi katanya 30 menit, 30 menit. Kapan-kapan kita sambung. Saya simpulkan, Pak, kajian kita. Kalau kemarin-kemarin di otaknya itu nyari harta, nyari tahta, termasuk yang calon-calon ini. Itu nggak dicari, Pak. Kalau udah punya kita, dapat, insya Allah. Saya 7 kali ikut pemilu legislatif, pemilihan DPR, 7 kali.
Nggak pakai NPWP nomor piro wani piro. Saya nggak bayar orang. 7 kali ikut, 6 kali berhasil. Sekali aja gagal. 3 kali jadi anggota DPRD Deli Serdang. 2 kali jadi anggota DPRD Provinsi. Sekarang jadi anggota DPR RI. Coba kita tes Pak ya. Kemarin yang hadir ini 2019, ada nggak yang nyoblos saya? Oh, jumpanya baru sekarang. Tapi Allah berkehendak saya jadi anggota DPR. Bapak ibu nggak milih saya jadi anggota DPR. Bayangkan Pak, bapak ibu nggak milih saya saja, saya jadi anggota DPR. Apalagi bapak ibu nanti milih saya, ya makin jadi. Ini semua ketentuannya dari, oh iya Ustadz, kalau gitu kami akan datang milih Ustadz, supaya Ustadz jadi lagi anggota DPR, nanti datang lagi ceramah kemari. Bisa menang. Kalau Allah nggak berkehendak, sebelum dilantik mati. Saya umur udah 62 tahun Pak. Umur Nabi udah tinggal setahun lagi mati. Jadi bukan karena ikhtiar kita. Ikhtiar itu hanya untuk supaya kita dapat pahala aja Pak. Supaya kita jadi iman dan takwa. Adapun jadi atau tidak jadi, itu betul-betul keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dirubah pikirannya. Jangan sibuk cari harta, jangan sibuk cari tahta. Apalagi nih bapak-bapaknya, jangan asik tengok-tengok wanita terus. Yang ada aja Pak dimanfaatkan. Yang ada aja nggak habis-habis. Nyari lagi, tambah beban. Satu aja nggak sanggup, mau tambah. Tapi yang dicari adalah berkah. Macam mana cari berkah Pak? Perbaiki kualitas keimanan. Dari mana memulai perbaiki kualitas keimanan? Perbaiki sholatnya dulu Pak. Perbaiki sholat dimulai dari mana? Dari bersucinya dulu Pak. Udah paham nggak ini cara bersuci yang benar? Belum? Panggil ustadznya, buka kitab fikih toharoh. Bagaimana bersuci? Ini ibu yang nyuci. Oh enggak lagi sekarang Ustaz, kami udah modern. Nyucinya di mana? Di laundry. Bersih enggak dari najis? Mau kencing, berak, semua masuk, semua situ keluar, bersih, wangi. Pertanyaannya, suci enggak dari najis? Mulai dari situ Pak. Karena kan sholat syaratnya suci dulu. Belajar dulu kita bersuci. Ini forum komunikasi silaturahim musola masjid ya. Mesti orang-orang yang hadir dalam pengajian tuh ngerti bersuci. Belajar kitab toharoh. Sesudah itu baru kitab sholat. Kalau sholatnya sudah oke. Tapi kadang orang lupa toharoh. Bersuci. Bapak ibu kan punya anak muda, tahu dia kapan mimpi basahnya. Ada kita yang ngajarin bagaimana mandi bersuci. Lupa saya Ustaz, anak saya 3 laki-laki, nggak tahu kapan dia mimpi basahnya. Jangan-jangan mimpi basahnya udah 3 tahun, nggak pernah mandi dia bersuci, nggak ngerti, nggak diajari sama orang tuanya. Sholat jalan terus. Orang mandi bersihnya belum, sholat. Tadi remaja masjid ajarin anak muda itu cara mandi bersih itu. Jadi dari situ kita mulai perbaiki sholatnya. Sudah itu takwanya gampang. Inilah Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Soal takwa, fattaqullaha mastata'tum. Kalau soal takwa, takwalah semampu kita. Gak usah paksa-paksa.
Kalau nggak bisa, belum bisa bangun malam, nggak usah paksa-paksa sholat tahajud. Pelan-pelan aja belajarnya. Nggak usah dipaksa. Ditaruh di atas bola, disetel. Jam 3 bolanya jatuh nih Pak kepala supaya bangun. Nggak usah dipaksa-paksa. Pasang niat, ya Allah bangunkan aku jam 2. Pasang niat kuat-kuat. Bismikallahumma ahya wa amut. Tidur, nggak bangun. Besok ulang lagi. Insya Allah akan dibangunkan oleh Allah. Nggak usah maksa-maksa soal takwa. Kita ini beda-beda. Jadi kuncinya cari berkah, perbaiki iman, tingkatkan takwa. Insya Allah kita semua akan berkontribusi nyumbang ke bangsa ini untuk membukakan pintu keberkahan dari langit Indonesia dan keberkahan dari buminya Indonesia, sehingga kita hidup aman, makmur, sejahtera. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.